Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Sebelumnya, terima kasih ya udah klik video ini. Perkenalkan, nama aku Rizky Atika dan selamat datang di channelku. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar terkait apa sih koefisien determinasi pada regresi linear berganda. Koefisien determinasi pada regresi linear berganda adalah seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Nah, biasanya koefisien determinasi ini disimbolkan dengan R kuadrat. Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan koefisien determinasi, pastikan dulu nih kalian udah lihat videoku yang terkait dengan koefisien korelasi atau R, biar kita bisa lebih nyambung pembahasannya. Nah, kenapa sih harus paham dulu terkait dengan koefisien korelasi? Karena koefisien determinasi ini adalah hasil kuadrat dari koefisien korelasi. Sehingga kalau koefisien korelasi tadi disimbolkan dengan R, maka koefisien determinasi ini disebut dengan R². Misalkan nih ya, nilai R-nya kita adalah 0,8. Maka bisa kita dapatkan koefisien determinasinya adalah 0,64 dengan mengalikan 0,8 dikali 0,8. Oleh karena itu, kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya dapat diketahui sebesar 64%, yang artinya 36% dijelaskan oleh faktor lain di luar model kita, gitu, di luar variabel bebas yang ada di model regresi linear bergandanya kita. Dan berdasarkan interpretasi tersebut, dapat diketahui bahwa nilai R² ini rentangnya adalah antara 0 sampai 1. Ini menurutnya Sugiono pada tahun 2017. Nah, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, koefisien determinasi atau R kuadrat ini kan adalah kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. Oleh karena itu, mungkin kita akan berharap bahwa nilai si R kuadrat ini akan besar gitu ya, karena dia bisa dikatakan mampu menjelaskan variabel terikatnya. Akan tetapi, ternyata penggunaan R² atau koefisien determinasi itu sering menimbulkan masalah loh teman-teman. Nah, kok bisa sih? Iya, karena nilai R² ini bisa bertambah seiring meningkatnya variabel bebas yang kita tambahkan di dalam model gitu. Jadi kalau semakin banyak variabel bebas yang kita masukkan ke dalam model, tentunya nilai R² ini juga akan semakin meningkat. Tapi masalahnya, dia itu tidak menunjukkan apakah penambahan variabel bebas ini memang memiliki hubungan dengan variabel terikatnya gitu. Nah, oleh karena itu banyak peneliti yang menyarankan untuk menggunakan adjusted R² gitu ya. Karena interpretasinya emang sama dengan R². Tetapi kalau kita pakai nilai adjusted R² ini, dia akan melihat apakah memang ada korelasi antara variabel bebas yang kita tambahkan dengan variabel terikatnya. Jadi nggak hanya tentang, oke, kita nambahin variabel bebas, R²-nya meningkat, tapi ternyata di dalamnya emang nggak ada korelasi gitu. Tapi kalau kita pakai adjusted R², dia akan benar-benar melihat apakah memang dengan penambahan variabel bebas itu memang ada korelasi antara variabel bebasnya dengan variabel terikatnya. Kembali lagi, aku ingatkan, make sure kalian udah lihat videoku tentang koefisien korelasi atau R biar kita bisa lebih nyambung gitu ya. Nah, balik lagi di koefisien determinasi, di R² ini nilainya itu juga dapat bernilai negatif. Nah, ini yang udah sering ditanyakan teman-teman ya. Sehingga jika nilainya negatif, maka nilai tersebut dapat dianggap sama dengan 0. Ingat ya, kita tadi udah paham bahwa nilainya koefisien determinasi ini rentangnya adalah 0 sampai 1 gitu. Nah, jadi kalau nilainya negatif, dia akan dianggap 0, atau artinya dia tidak mampu menjelaskan varians dari variabel terikatnya kita. Oke, mungkin sekian dulu terkait dengan pembahasan koefisien determinasi. Apabila ada yang ditanyakan, feel free to ask di kolom komentar, atau bisa DM di Instagram aku @rizkyatika. Terima kasih, semoga membantu. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga teman-teman suka ya dengan video yang Atika buat. Kalau suka, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe ya. Dan kalau ada yang kurang, silakan langsung aja tulis di kolom komentar. See you next time!